Nggak usah masa lalu orang lain, masa lalu saya sendiri, Gus. Saya mohon maaf, saya dulu pembalap, Gus. Iya. Saya dulu pembalap, tapi setelah saya mikir, bahkan sempat putus asa dulu. Kita ketemu lagi di segmen Ngopi Lagi. Ya, akhirnya kita sepakat untuk ngopi bareng. Untuk membahas sebuah isu disorientasi wajah keberagamaan pemuda kita hari ini. Bersama bintang tamu spesial saya, Gus Hamid Amjad. Sehat, Gus? Sehat, alhamdulillah. Insya Allah. Mungkin kita mulai dari Gus Hamid bercerita tentang riwayat pendidikan beliau dan dari keluarga bagaimana beliau dibesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gus dulu pernah mondok di pesantren, salah satu pesantren di daerah saya, Tenggina. Iya. Pondoknya Kiai Haji Jazuli. Setelah dari pondok pesantrennya ke Jazuli, saya pergi ke Saudi, sekolah ke Saudi, melanjutkan Saudi. Saya sekolah SMA di Jeddah, SIJ, Sekolah Indonesia Jeddah. Di Jeddah, Gus. Jadi di sana belajar dengan bahasa Indonesia. Dari KJRI juga. Saya belajar di sekolah SIJ sambil sekolah diniyah di Mekah, Madrasah kepada pelajaran-pelajaran agama. Yang fokus pada pelajaran-pelajaran agama, walaupun ada pelajaran seperti matematika, riyadhiyat, dan handasah, arsitek, dan falak dan lain-lain. Tapi lebih banyak pelajaran agama di Mekah. Madrasah As-Saulatiyah salah satu madrasah tertua di Arab Saudi. Tapi sekarang sudah tidak ada, Gus. Sekarang sudah tidak ada. Jadi dulu mungkin satu-satunya sekolah yang masih kental dengan ajaran ya ulama-ulama sufi katanya, ulama sufi. Masih baca tahlil, masih baca maulid, dan masih baca hizib dan ratib atos dan lain-lain. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dan mudirnya, kepala sekolahnya sudah wafat 1 tahun yang lalu, Syekh Majid. Dan di Madrasah Saulatiyah ini banyak keluaran ulama-ulama yang di Indonesia. Salah satunya Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Syekhuna Khalil, juga keluaran dari Saulatiyah. Bangkalan. Saya sempat belajar ilmu di sana selama kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Sambil mengaji di Said Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki dan juga di Said Abbas Alawi Al-Maliki, dan juga kepada putranya, kepada Syekh Muhammad Ismail, dan juga kepada masyaikh-masyaikh lainnya. Setelah itu pulang ke Indonesia 2015 kemarin. 2015. Berarti sangat kental dengan keilmuan agama. Belum tentu, Gus. Belum tentu. Mungkin saya dulu suka tidur di kelas, kan nggak tahu kita. Ini menarik sebenarnya. Tambahan informasi teman-teman. Beliau Gus Hamid Amjad adalah seseorang yang menginisiasi lahirnya sebuah pergerakan pemuda muslim moderat. Teman-teman bisa cek di Instagramnya, Pemuda Muslim Moderat. Yang menarik bagi saya, dengan latar belakang Gus Hamid yang seperti itu, tapi akhirnya Gus Hamid mau meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman muda kita di luar sana. Saya tertarik untuk bertanya, Gus Hamid, apa yang banyak melatar belakangi Gus Hamid sampai kemudian lahirlah Pemuda Muslim Moderat? Begini, Gus, di tahun 2018 kalau tidak salah berdirinya PMM itu, karena waktu itu lagi banyaknya fitnah, banyaknya fitnah dan lain-lain lah, fitnah agama atau fitnah apa, pokoknya banyak di situ. Saya duduk di musola sendirian, saya melihat santri, ini santri umatnya Nabi Muhammad. Tapi setelah saya pikir lagi, bukan cuma santri saja yang umatnya Nabi Muhammad. Bahkan banyak umatnya Nabi Muhammad itu, mulai yang dari pakai sarung, celana,
celana panjang, celana pendek, yang rambutnya hitam, yang rambutnya kuning, yang rambutnya putih, semuanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu saya merasa bertanggung jawab kalau saya cuma duduk di rumah. Iya. Apalagi di era sekarang banyak pemuda-pemuda itu seakan-akan dia putus asa untuk jadi orang baik. Ya benar. Ya. Padahal banyak peluang untuk jadi orang baik. Kalau kita melihat masa lalu, ndak usah masa lalu orang lain, masa lalu saya sendiri, Gus. Saya mohon maaf, saya dulu pembalap, Gus. Iya. Saya dulu pembalap, tapi setelah saya mikir, bahkan sempat putus asa dulu sebelum saya berangkat ke Saudi. Saya ini ndak mungkin jadi tokoh agama atau jadi kiai atau jadi Gus, ndak mungkin. Iya. Karena saya sendiri dulu nakal, Gus. Ngaji itu nakal, ndak pernah mau ngaji sebelum ke Saudi. Setelah nyampe Saudi, baru saya mau ngaji. Itu pun saya penyesalan, Masya Allah. Jadi di Saudi dulu saya ndak tahu bahasa Arab, ndak tahu ilmu alat, ndak tahu ilmu agama lah. Dan selama 1 tahun saya pernah melamar mendaftar sekolah di Saulatnya itu ditolak, Gus. Jadi yang melatar belakangi Gus Hamid, kalau sebenarnya dari sekian banyak realitas di luar sana, akhirnya Gus Hamid mau terdorong untuk merangkul mereka semua. Iya. Karena Gus Hamid memiliki pemahaman kalau mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang ingin saya tanyakan Gus Hamid, apa nanti target yang ingin Gus Hamid capai dari pemuda Muslim moderat? Target saya sederhana, Gus. Iya. Saya ingin pemuda sekarang ini dia punya tujuan. Punya tujuan yang baik. Seperti difirmankan Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sedangkan kita ini kebanyakan di era sekarang, orang itu tujuan hidup apa? Kaya. Iya. Ya. Tujuan hidup itu sukses, dan sukses di bidang duniawi. Bukan melarang, agama itu tidak melarang. Anda mau jadi apapun tidak melarang. Ya. Tapi jangan sampai tinggalkan yang menciptakan diri kita sendiri. Iya, benar. Dengan cara kita meninggalkan sholat. Sedangkan sholat itu tidak melarang Anda gaul. Ya. Sholat itu tidak melarang Anda berpenampilan keren lah, cool lah, kayak kata-kata anak-anak sekarang ya. Sholat itu tidak melarang. Iya. Kan saya pernah mencontohkan kepada teman-teman, Mas, sekarang ini kan lagi musimnya suka traveling kan. Iya, benar. Traveling kebanyakan ndak sholat. Karena apa? Lagi di perjalanan. Ndak sholat lagi di perjalanan. Alasannya, kenapa ndak sholat? Padahal agama itu memudahkan. Kalau kita lagi di perjalanan bisa jamak, bisa qashar, dan caranya sangat gampang dan sangat mudah. Kan seandainya sampean traveling berangkat, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, dan sampean bisa menikmati keindahan dunia. Ya. Itu kan lebih sempurna lagi, Gus. Jadi bisa saya katakan kalau target yang sebenarnya ingin Gus Hamid capai dari pemuda Muslim moderat ini adalah menyadarkan kaum muda untuk tidak menghamba terhadap keinginan-keinginan dia sendiri. Iya. Ada tujuan hidup yang seharusnya dicapai. Saya yakin pengorbanan Gus Hamid untuk berbagi waktu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi tujuan dengan teman-teman di luar sana, itu banyak yang Gus Hamid korbankan. Termasuk privilege Gus Hamid sebagai seorang yang lahir dari dunia pesantren. Ya, seharusnya nggak bersentuhan dong. Dan Gus Hamid lawan anggapan-anggapan seperti ini. Yang membuat saya itu penasaran adalah apa yang sering Gus Hamid ucapkan kepada diri Gus Hamid sendiri untuk selalu memotivasi Gus Hamid di dalam menghadapi stigma atau anggapan tidak baik orang lain tentang jalan yang Gus Hamid pilih. Gus kok kayak gitu sih? Bahwa saya nggak salah pilih jalan. Gini loh, Gus ya. Sebenarnya mohon maaf, ini mungkin kata-kata saya sedikit sensitif ya. Iya. Ya, kembali ke tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita apa, untuk apa, dan peran kita ini jadi solusi atau jadi ujian untuk agama dan negara kita. Ya. Saya sering berkata, Hamid, jangan egois. Jangan egois. Mereka juga mau masuk surga.
Iya kan? Ya. Mereka juga mau masuk surga, tapi mereka tidak punya petunjuk. Dan mereka adalah saudaramu. Sedangkan saya sendiri belum tentu ahli surga. Iya. Bahkan saya sendiri merasa tidak pantas. Tapi mungkin dari jalan ini, mungkin mereka yang pernah menjadi baik pelantara saya, mungkin saya bisa diajak mereka kelak di hadapan Allah. Artinya peran kita Iya. bukan sebagai seseorang yang tahu banget tentang surga. Iya. Artinya peran kita hanya innama anta mudzakir. Hanya mengingatkan saja, Kita nggak bisa tidak merubah. menghakimi. Ya. Kita tidak menghakimi. Walaupun saya hidup di pondok pesantren, kebiasaan saya ngajar atau ngaji, belum tentu saya lebih baik daripada antum. Saya pernah ketemu sama teman saya, dia musisi, dia penyanyi. Sering nyanyi di kafe. Tapi setelah saya tanya, "Mas, kegiatannya sehari-hari apa? Sehari-harinya apa?" "Ya saya nyanyi, Ra." "Selain nyanyi apa, Mas?" "Saya hobi baca sholawat, Ra. Dalam sehari 1000. Dan istighfar. Saya sholat malam." Bahkan saya sendiri kaget, Mas. Saya yang hidup di pondok pesantren belum tentu bisa 1000. Ya. Jadi karena kebiasaan kita, mungkin saya hidup di pondok pesantren, mungkin dinilai baik sama orang. Oh, pasti Gus Hamid itu ahli Quran, pasti Gus Hamid itu ahli sholat malam, pasti Gus Hamid itu sibuk dengan agama dan lain-lain. Padahal kebiasaannya, seandainya mereka tahu, mungkin saya adalah orang terburuk. Lah, sekarang kita, kalau kita egois, saya mau ngajar orang yang mau belajar, yang lain ya sudah biarkan. Sedangkan kita hidup di zaman sekarang, kita nerima jadinya, Gus. Kalau kita melihat perjuangan Rasulullah dan sahabat menyebarkan agama Islam, kita cuma tinggal turun ke jalan. Ayo ajak pemuda. Saya takut, Gus, pemuda ini sekarang terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang ada di sosmed. Gampang menuduh orang, sering membuka aibnya orang, sering memaki orang tanpa tabayun. Ayo kalau kita mau main sosmed, ayo yang positif. Ya. Kita dakwah di sana, sebarkan kebaikan. Ala-ala milenial lah. Ya. Ya. Dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka. Dengan gaya mereka. Jadi tentunya hidayah itu bukan milik siapa-siapa. Jadi kita harus menjemput sebuah pemantasan. Kita yang harus datang ke mereka untuk menyampaikan apa yang sebenarnya harus kita tuju. Iya. Bukan berarti kita mencontohkan, cuma kita ngasih jalan aja ke mereka. Kita nggak pernah tahu hidayah itu akan Tuhan berikan kepada siapa. Yang bermasalah itu ketika kita sudah merasa lebih baik dan merasa lebih layak dari orang lain. Itu problem. Jadi untuk cara saya untuk menjawab cibiran orang, sampai saya itu dibilang preman dan lain-lain, Gus preman lah, tidak masalah, tidak masalah, karena tidak ada yang lebih indah daripada kejujuran. Iya, benar. Dan kebenaran itu tidak harus diungkapkan dengan kata-kata yang baik atau yang ya benar. Dan baik itu bukan dari penampilan. Iya. Al insan bi akhlaqihi la bi ziyhi wa thiyabihi. Manusia itu dinilai dengan akhlaknya, bukan dari cara penampilannya. Saya tidak peduli mau orang berkata apa, karena apa? Kejujuran pasti tampak, Gus. Ya. Keikhlasan pasti tampak. Jadi tujuan apa? Tujuan saya apa? Insya Allah nanti akan mereka semuanya akan melihat. Iya. Jadi artinya kebaikan, jalan menuju Tuhan, jalan untuk dicintai oleh Tuhan. Itu tidak hanya satu pintu, banyak pintu-pintu yang lain. Dan semua orang nggak harus sama dengan cara kita sebenarnya. Cuma sekarang kita harus punya kesadaran bahwa jangan taat sendiri. Itu yang bisa saya petik dari Gus Hamid. Jangan merasa Islam sendiri, jangan merasa iman sendiri dan merasa paling benar sendiri.